Hadza masyaallah, dulu ada seorang penyair. Ada seorang penyair yang kebiasaannya kesehariannya itu membaca salawat, memuji kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli penyair, suaranya ajib, suaranya bagus. Namanya Al-Imam Syekh Farajdak. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu memuji kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya kebiasaan setiap tahun untuk berziarah ke kota Madinah, ke kuburnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di kota Madinah, Al-Imam Syekh Farajdak membaca salawat, memuja kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu ada seorang pemuda menghampiri Al-Imam Syekh Farajdak untuk mengajak ke rumahnya. Akhirnya Al-Imam Syekh Farajdak ajak ke rumahnya ini pemuda. Tatkala sampai di rumahnya ini pemuda, Al-Imam Syekh Farajdak bukan hanya dimuliakan sebagai layaknya, tapi Al-Imam Syekh Farajdak diikat tangannya, ditarik oleh ini pemuda dan dipotong menjadi dua. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai kita baca selawat digunting sama orang dan nyaudzubillah, jangan. Nah, di saat itu Al-Imam Syekh Farajdak digunting lidahnya oleh ini pemuda. Kata ini pemuda, "Wahai Imam Syekh Farajdak, saya ini enggak demen. Saya ini gak cinta, abdi henteu seneng ka jalmi anu sok mau salawat. Saya gak suka kepada orang yang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ini ambil potongan lidahmu untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Gimana mau muji lagi? Gimana baca salawat lagi? Orang lidahnya terpotong. Jangankan kita terpotong lidahnya betul. Andai kata lidah aja kita sakit sariawan, mungkin kita suara jelek, berbicara mungkin agak belepotan mungkin. Apalagi ini patah, terpotong menjadi dua, tidak bisa untuk memuji Rasulullah SAW. Al-Imam Syekh Farajdak ini sampai menangis, dan menangisnya beliau ini bukan karena sakit, sanes aina karena nyeri dipotong lidahnya, tapi nyeri nate sakitnya itu karena beliau tidak bisa memuji Rasulullah SAW. Kumaha abdi biasa mau salawat, ya Allah, aina man tetiasa, dalam hatinya tetiasa mau salawat deui. Akhirnya potongan lidah ini dibawa oleh Imam Syekh Farajdak untuk berkunjung kota Madinah. Dibantu di eta potongan lidahnya sampai ziarah ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Al-Imam Syekh Farajdak mengatakan lagi, "Allah ya Rabb, ya Rasulullah, andai kata engkau tidak ridha atas pujian saya. Ya Allah ya Rabb, ya Rasulullah, andai kata henteu ridho kana pujian abdi," saur Al-Imam Syekh Farajdak, "keun wae aina lidah abdi terpotong salamina. Biarkan saja lidahku terpotong untuk selamanya. Akan tetapi ya Allah ya Rabb, andai kata semuanya ridho, Allah ridho atas pujian saya terhadap Rasulullah, tolong kembalikan saya lidah saya. Ya Allah, uihkeun deui lidah abdi pami ridho mah." Di saat itu Al-Imam Syekh Farajdak tertidur. Sare karena mungkin kecapean. Ketika di dalam tidurnya, dina lebet sarena itu, Al-Imam Syekh Farajdak nyimpen ka pendak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Imam, saya ridho atas pujian engkau. Abdi ridho atas salawat engkau, atas salawat anjeun." Akhirnya potongan lidah ieu dicandak ke Rasulullah, diambil sama Rasulullah, disambungkan ke Imam Syekh Farajdak. Itu dalam mimpi hadirin. Tapi Masya Allah, biidznillah, atas izin Allah, di mana tatkala Al-Imam Syekh Farajdak terbangun dari tidurnya, tos gugah tina sarena teh nu dalam keadaan sebelumnya dalam keadaan terpotong lidahnya, berkah ketemu sama Rasul dalam mimpi, lidahnya tatkala bangun tidurnya tersambung dengan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Girang ini Al-Imam Syekh Farajdak, yang mana sebelumnya terpotong tersambung lagi dengan sempurna atas izin Allah. Dan kemudian Al-Imam Syekh Farajdak merasa gembira, senang, dan ia memuja lagi. Setahun berikutnya dia berziarah lagi kota Madinah, dia memuji lagi, dia baca salawat lagi. Dan di saat itu datang lagi satu pemuda, dan ia mengingatkan emut bahwasana oh itu pemuda jika nu kapung berkah dia. Tapi Al-Imam Syekh Farajdak tidak punya perasaan suudon, tidak punya perasaan buruk sangka, oh jangan-jangan ini orang yang dulu memotong lidah saya. Tidak seperti itu, husnudon saja, jadi berbaik sangka aja. Akhirnya pemuda ini sama persis mengajak lagi ke rumahnya. Di haturan nanti ke rompok nawal Imam Syekh Farajdak, mangga diantos di rompok deui cara orang Sunda mah. Jadi silahkan ditunggu di rumah saya lagi untuk dijamu di rumah saya.
dan kemudian ia mengiyakan tawarannya. Tatkala sampai di rumahnya ini pemuda, ternyata Al-Imam Syekh Farajak menemukan satu kandang yang besar, yang mana di dalamnya ada kera yang sangat besar. Sehingga kata ini pemuda, wahai Imam Syekh Farajak, apakah engkau tidak mengenal ini kera ini? Kata Imam Syekh Farajak, tentunya saya tidak mengenal ini siapa. Wahai Imam Syekh Farajak, ini adalah ayahku. Ieu teh bapak abdi anu kapungkur motong lidah anjeun. Sehingga Imam Syekh Farajak kaget, oh ini yang dulu pernah memotong lidah engkau wahai Imam Syekh Farajak. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa orang yang merasa angkuh, yang merasa sombong atas yang dilarang oleh Allah, kunu kirodatan khasin, Allah akan jadikan kerak-kerak yang hina. Na'udzubillah. Sehingga kata ini pemuda, wahai Imam Syekh Farajak, andai kata ayahanda saya, bapak saya tidak disembuhkan oleh Allah, biarkanlah bapak saya meninggal saja, mati saja. Artinya Imam Syekh Farajak berdoa kepada Allah, biidznillah, atas izin Allah, kemudian ia mati dan wujudnya kembali dengan sempurna atas izin Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah salah satu riwayat, salah satu kisah orang-orang yang ahli pemuja, ahli yang memuji kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama sholawat, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.